Baik Bapak Ibu, peserta tes seleksi P3 Terguru tahun 2021, proses pemberkasan sudah mulai bisa dilakukan karena menu untuk pengisian daftar riwayat hidup sudah muncul di akun SSCSN kita. Nah, mungkin belum semua, ini yang tampil baru hanya bagi peserta tes seleksi tahap 1 yang sudah dinyatakan lulus. Untuk yang tahap 2, mungkin nanti menunggu setelah tanggal 31 Desember 2021. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan di sini, bagi Bapak Ibu yang sudah keluar juknis dari BKPSDM-nya, Bapak Ibu sudah bisa melakukan proses pengisian daftar riwayat hidup. Namun bagi yang belum keluar juknisnya dari BKPSDM Kabupaten Bapak Ibu masing-masing, sebaiknya Bapak Ibu jangan dulu melakukan proses pengisian daftar riwayat hidup. Ya, ditunggu sampai keluar juknisnya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memperlihatkan cara pengisiannya secara lengkap, mulai dari proses awal sampai nanti terakhir melakukan pencetakan daftar riwayat hidup yang kemudian diupload di bagian dokumen. Nah, ketika Bapak Ibu sudah login di akun SSCSN masing-masing, Bapak Ibu tinggal klik yang pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini muncul biodata Bapak Ibu. Ada beberapa data yang sudah muncul otomatis, ada juga beberapa data kosong yang harus Bapak Ibu lengkapi. Silakan Bapak Ibu scroll ke bawah untuk mendapatkan gambaran data-data apa yang Bapak Ibu harus lengkapi sekarang. Di sini ada alamat domisili tadi ya, sama keterangan lainnya. Nah, kemudian di sini juga ada proses untuk pengunggahan foto Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik unggah fotonya tersebut, lalu cari di mana foto Bapak Ibu tersimpan. Ya, seperti biasa klik open. Kemudian Bapak Ibu juga sudah langsung setelah proses pengunggahan tadi melihat apakah foto Bapak Ibu sudah masuk atau belum. Ya, sudah masuk ya. Nah, untuk unggah foto ini Bapak Ibu, ini saya pakai yang tahun lalu karena saya tampilkan yang tahun lalu, nanti akan secara lengkap ya dari awal proses penginputan biodata sampai nanti terakhir pencetakan daftar riwayat hidup. Nah, untuk yang sekarang di biodata Bapak Ibu, kemungkinan untuk pengunggahan pas foto ini tidak tampil di sini, tidak tampil di depan. Tapi nanti Bapak Ibu lakukan di terakhir ya, di proses pengunggahan dokumen. Untuk yang tahun sekarang Bapak Ibu fokus ya langsung mengisi biodata ya, biar nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kok nggak muncul unggah fotonya, nanti unggah fotonya itu ada di terakhir Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa lanjut untuk mengisi data alamat domisili ataupun data keterangan lainnya. Ya, di sini ada tinggi badan, boleh kerja dari keterangan lainnya. Nah, berat badan Bapak Ibu isikan sesuai dengan yang tercatat di surat keterangan sehatnya. Kemudian warna rambut ya hitam, kemudian bentuk rambut ada lurus, ikal, keriting, pilih salah satu. Kemudian bentuk muka kotak, oval, bulat, lonjong, pilih juga salah satu. Kemudian warna kulit ya ada sawo matang, kuning langsat, putih atau hitam, pilih salah satu. Kemudian ciri khasnya boleh dilewat dulu, cacat tubuh kalau nggak ada silakan isi strip. Hobinya membaca. Nah, kemudian keterangan hobinya, misalnya di sini isikan apa misalnya yang senang dibaca. Misalnya membaca buku sejarah, boleh. Nah, sedang hamil atau tidak? Ya, tinggal sesuaikan saja dengan kondisi Bapak Ibu. Kemudian ciri khasnya, misalnya rambutnya pendek atau rambutnya keriting, boleh. Kemudian pengisian alamat domisilinya, ya pilih nama kecamatannya apa. Kemudian desa atau kelurahannya, kalau nggak muncul Bapak Ibu pilih lainnya. Ya, maka akan muncul otomatis di bawahnya menu untuk menginput nama desa Bapak Ibu. Tapi kalau sudah muncul di sini langsung pilih nama kelurahan atau desa Bapak Ibu. Ya, ini langsung nama desa ya, Buntar itu misalnya. Kemudian jalannya, kalau Bapak Ibu tinggal di desa nggak ada jalan, isi strip. Kemudian alamat lengkapnya, misalnya Banjar Dinas apa. Ya, sesuaikan dengan di KTP Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian kode posnya, kode pos sesuai dengan kode pos alamat domisili Bapak Ibu.
Nah, setelah semua terisi, maka Bapak Ibu tinggal ketikkan kode captcha-nya, lalu klik selanjutnya. Nah, itu tadi pengisian data perorangan. Sekarang pengisian data pendidikan. Ya, Bapak Ibu scroll ke bawah. Di sini sebenarnya sudah tampil ya beberapa data yang dipilihkan tadi, tapi perlu dilengkapi. Seperti gelar ya. Klik ubah di sini. Nah, di sini ada bagian yang masih kotak merah ini perlu diisi. Gelar depan Bapak Ibu, misal kalau punya gelar depan sudah ada isi strip, kalau gelar belakang ada isi nama gelar belakangnya ada. Di sini sudah ada juga petunjuknya di bawahnya. Kemudian tempatnya ya, tempat Bapak Ibu kuliah ya, ketikkan beberapa karakter nanti akan muncul otomatis dia. Ini akan muncul setingkat kabupaten. Ya, kemudian nomor ijazah sudah, tanggal ijazah sudah. Kemudian sekarang yang terakhir adalah nama pejabat penandatangan ijazah. Itu lihat di ijazah Bapak Ibu. Ya, siapa nama yang menandatangani lengkap dengan gelarnya. Ya, kalau sudah klik simpan. Nah, setelah proses pengundukan tadi untuk yang universitasnya atau pendidikan S1-nya, Bapak Ibu nanti akan menambahkan riwayat pendidikan mulai dari SD ya, SD, SMP, SMA. Nah, di sini di bawahnya sudah ada ketentuan untuk mengisinya Bapak Ibu. Nah, tadi baru yang S1, sekarang saya akan menambah pendidikan lagi. Ya, klik tambah. Maka di sini akan muncul tingkat pendidikan yang mana yang duluan mau diikut. Ya, misalnya yang sekolah dasar atau SLTP boleh, atau SLTA boleh. Ya, sekolah dasar duluan. Kemudian jurusannya Bapak Ibu tinggal ketikkan beberapa huruf. Ya, nanti akan muncul pilihan sini ya, pendidikan sekolah dasar. Kemudian nama sekolahnya ya, di mana Bapak Ibu SD, ketikkan secara lengkap sesuai dengan yang tercantum di ijazah Bapak Ibu. Kemudian akreditasinya apa? Kalau Bapak Ibu tahu silakan isi. Kalau tidak tahu akreditasinya apa, silakan diisi strip, tidak akan masalah. Kemudian tempatnya sama, ketikkan beberapa huruf, maka akan muncul nama kabupaten ya, tempat Bapak Ibu SD atau tempat SD itu berada. Kemudian ketika nomor ijazahnya ya, lihat di bagian bawah ijazah SD Bapak Ibu. Kemudian tanggal ijazahnya silahkan dimasukkan juga. Ya, di sini Bapak Ibu tinggal memilih ya, mengundurkan tahunnya, silahkan sesuaikan. Oke, sudah. Kemudian sama nama pejabat penandatangan ijazahnya, lihat di ijazah Bapak Ibu masing-masing, lalu klik simpan. Nah, ini baru SD ya, sama S1-nya. Sekarang Bapak Ibu tinggal tambah lagi untuk yang SMP atau SLTP, karena di sini muncul SLTP tadi. Jurusannya sama Bapak Ibu ketikkan beberapa huruf ya, maka akan muncul nanti pendidikan sekolah, maka akan muncul nanti SMP ya. Nah, nama sekolahnya sama seperti tadi, di nomor Bapak Ibu melakukan pendidikan SMP sebelumnya. Kemudian akreditasinya sama, kalau misalnya tidak tahu ya isi strip saja. Kemudian tempatnya silahkan ketikkan beberapa huruf, nanti akan muncul nama setingkat kabupaten. Kemudian nomor ijazah lalu masukkan tanggal ijazahnya ya, klik mundur ya untuk mencari tahun tamatnya.
nama pejabat penandatangan ijazahnya siapa, silakan dimasukkan lengkap beserta dengan gelarnya. Terus sudah selesai, klik simpan. Kemudian lagi satu yang belum adalah untuk yang SMA. Ya, klik lagi tambah pendidikan. Ya, pilih tingkat satuan pendidikannya itu adalah SLTA. Kemudian di sini jurusannya, ya ketikkan beberapa karakter atau huruf SMA. Misalnya di sini akan muncul SMA sederajat, SMA plus sertifikat. Silakan pilih yang mana yang sesuai. Kemudian ketikkan nama sekolahnya. Ya, untuk nama sekolah ini adalah nama sekolah yang menamakan Bapak Ibu yang ada di ijazahnya. Misalnya Bapak Ibu kan pilihan nih, maka yang dipakai sini adalah nama sekolah yang ada di ijazah Bapak Ibu. Kemudian tempatnya sama, ketikkan beberapa huruf dan nomor ijazah. Lalu masukkan juga tanggal ijazahnya. Kemudian sama ya, nama pejabat penandatangan ijazahnya siapa ya, setelah sekolahnya di sini. Ya pokoknya dia di ijazah Bapak Ibu. Sudah selesai, klik simpan. Nah, untuk proses penambahan riwayat pendidikan sudah selesai Bapak Ibu, yaitu sekolah dasar, SMP, SMA, S1. Karena untuk yang S2, kalau misal Bapak Ibu melamar menggunakan ijazah S1-nya, maka S2-nya nggak boleh diinput karena tidak boleh lebih tinggi dari gelar atau ijazah yang Bapak Ibu gunakan untuk melamar. Kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai gelar S1 ada 2, maka yang digunakan itu adalah yang dipakai Bapak Ibu melamar itu saja, tidak boleh menginput double. Misalnya ada S1 manajemen, ada S1 informatika misalnya, maka yang diikut satu saja. Nah, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, maka akan ada menu untuk menginput kursus atau latihan di dalam dan luar negeri. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya sertifikat kursus atau latihan baik di dalam dan luar negeri, Bapak Ibu tinggal lewati saja, tidak usah diisi apa-apa. Ya, tinggal klik selanjutnya. Nah, sekarang untuk riwayat pekerjaan, tanda jasa, dan prestasi. Kalau Bapak Ibu memiliki riwayat pekerjaan, artinya bekerja di suatu perusahaan tertentu sebelum lolos sebagai ASN, Bapak Ibu inputkan di sini. Tapi tentu Bapak Ibu harus menyertakan data-data yang diminta. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya, ya lewati saja, tidak masalah ini. Begitupun juga dengan tanda jasa. Ya, di sini minta datanya, nama jasa atau bintang, nama bintangnya itu pengantarnya apa, nomor surat keputusannya apa. Kalau ada, lanjut saja ya. Nah, langkah berikutnya adalah mengisi riwayat keluarga ya, dan istri ke suami. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini, tambah riwayat. Kalau Bapak Ibu sudah punya istri atau suami. Nah, ketikkan di sini nick-nya ya, nick istri atau suami. Kalau Bapak Ibu sebagai istri ya berarti nick suami. Kalau sebagai suami berarti nick istri. Kemudian ketikkan juga nomor kakak. Ya, bila sudah meninggal, nick dan nomor kakak ini boleh dikosongkan. Tapi kalau masih ada, ya harus wajib diisi. Kemudian nick ya, kalau sebagai PNS suami atau istrinya diisikan, kalau nggak PNS maka dikosongkan Bapak. Nah, kemudian ketikkan namanya. Lalu isi
tempat lahirnya. Nah ini nanti advance tingkat kabupaten juga, Bapak Ibu tinggal ketik beberapa karakter ya, beberapa huruf. Ya, tanggal lahirnya juga diisikan. Lalu pekerjaannya, nah, ini disesuaikan saja Bapak Ibu, ada banyak pilihan pekerjaan. Nah, kemudian perusahaan atau institusinya, lalu status perkawinan diisi. Nah, kalau sudah kawin maka ini harus diisi akte menikah ya, akte menikahnya harus diisi nomor ya, nomor akte nikahnya. Kemudian silahkan dipilih tanggal menikahnya. Ya, statusnya sudah, lalu klik. Kalau sudah tidak ada perbaikan lagi, nanti klik simpan. Tapi ini masih ada perbaikan nanti ya, karena di sini pekerjaannya masih belum sesuai. Di sini kerjaannya belum sesuai ya, masih bisa diperbaiki Bapak Ibu. Nah, silakan dipilih pekerjaan yang sesuai dengan keadaan real. Ya, guru, kemudian perusahaan atau institusinya, ya, nama, sekolah, tempat suami atau istrinya mengajar. Ya, klik simpan, terus sudah fix. Nah, akan tampil data yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau mengubah boleh, kalau mau menghapus total juga boleh. Nanti tinggal tambah lagi riwayat istri atau suaminya. Nah, berikutnya adalah melakukan penginputan data anak bagi yang sudah mempunyai anak. Tinggal klik di sini tambah riwayat anak. Nah, sama proses seperti tadi. Kalau tidak memiliki nik, silakan dikosongkan. Mungkin anaknya masih kecil, belum didaftarkan ya di kependudukan, mungkin masih belum ada niknya, silakan dikosongkan. Kalau sudah ada silakan diisi. Begitu juga dengan nomor kakaknya ya, kalau sudah didaftarkan, sudah masuk didaftarkan, pasti ada nik dan nomor kakaknya. Nah, ini karena masih kecil anaknya, tidak punya nik ya, belum bekerja, maka langsung ketik nama anaknya ya. Kemudian untuk tempat lahirnya sama, ketikkan beberapa huruf saja, maka akan muncul nama kabupaten tempat lahirnya. Kemudian silakan isi tanggal lahirnya. Lalu pilih pekerjaannya. Nah, di sini harus pilih salah satu. Belum bekerja ya. Ya, karena belum bekerja, institusinya kosong. Jenis kelaminnya dipilih, kemudian statusnya masih hidup atau sudah meninggal. Ya, klik simpan. Nah, setelah menyebut nama anak, maka muncul penginputan untuk orang tua kandung, ada saudara kandung, ada bapak atau ibu mertua. Nah, proses ini sama saja Bapak Ibu. Untuk orang tua kandung kan ada dua, ada bapak dan ibu. Nanti ketikkan identitasnya, nik, nomor kakak dan seterusnya. Ini mau bapak duluan boleh, mau nik ibu duluan juga boleh. Kemudian begitu juga untuk saudara kandung. Kalau memiliki saudara kandung, silahkan diketikkan. Prosesnya sama, tinggal klik ini ya, tinggal klik tambah ini, maka nanti akan muncul juga menu seperti ini.
Begitu juga dengan bapak atau ibu mertua. Nah, untuk proses ini tidak saya akan tutorialkan secara detail karena prosesnya sama saja seperti tadi menginput nama pasangan, baik suami atau istri, kemudian menginput data anak. Ya, ini saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Sampai ini proses terakhir ya. Proses terakhir untuk menginput yang bagian Bapak Ibu mertua. Ya, klik simpan kalau sudah selesai. Maka di data riwayat keluarga ini sudah selesai, maka masuk ke data keterangan organisasi, ya, yang bagian menerima organisasi dan keterangan lainnya. Nah, kalau tidak pernah mengikuti organisasi, ya tinggal lewati saja, nggak usah diisikan. Ya, untuk bagian tambah organisasi ini. Nah, langsung Bapak Ibu fokus ke keterangan lain-lain ini. Nah, di sini ada menginput nomor surat keterangan catatan kepolisian. Ya, Bapak Ibu harus segera cari dulu SKCK-nya. Nanti setelah dapat SKCK baru diinputkan nomornya. Kemudian ya tanggalnya, tanggal berapa mendapat SKCK itu. Kemudian nama pejabat yang menandatangani SKCK Bapak Ibu. Ya, saya dilihat di SKCK-nya. Kemudian setelah SKCK selesai diinput, ya baik nomornya, tanggalnya, dan nama pejabat penatangannya, barulah ke surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, setelah proses penginputan untuk SKCK-nya selesai, silakan Bapak Ibu lanjut ke surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini di bawahnya sudah ada petunjuknya Bapak Ibu ya. Ya, untuk pengetikan nomor suratnya di sini. Jika memiliki lebih dari satu surat kesehatan, misalnya jasmani dan rohani itu nomornya berbeda, maka nanti dipisah dia dengan tanda garis miring ketik. Ya. Nah, di sini kebetulan surat sehat jasmani dan rohaninya berbeda, ya, artinya terpisah, maka akan ada dua nomor surat yang diinputkan di sini. Tapi kalau misalnya jadi satu di surat Bapak Ibu, ya tinggal masukkan satu nomor surat saja. Nah, kemudian isi tanggal suratnya. Kalau kebetulan surat itu tanggalnya sama, ya dimasukkan satu saja tanggalnya. Misalnya tanggal 7 misalnya. Ya. Tapi tinggal ini saja yang diinput. Nah, kemudian nama dokternya. Nah, kalau nama dokternya berbeda, maka sama saja diisi ketik garis miring ketik. Ya, ketikkan dua nama dokter yang menandatangani surat yang berbeda tersebut. Nah, setelah selesai sehat jasmani rohani, langsung ke surat bebas nafsa. Ya, ketikkan nomornya, kemudian ketikkan tanggal suratnya, kemudian pejabat penandatangannya. Lalu ada keterangan lain yang dia perlu, ya. Kalau tidak ada keterangan yang mau Bapak Ibu tambahkan, ya tinggal lewat saja. Bapak Ibu bisa lanjut mengetikkan kode captcha-nya, lalu klik selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu proses pengisian DH sudah selesai sampai di sana. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan proses nah, proses pengisian DH sebenarnya sudah selesai sampai di sana. Nah, Bapak Ibu untuk pengisian DH-nya, kalau Bapak Ibu belum sampai proses mengakhiri, Bapak Ibu masih bisa, ya, masih bisa ke menu sebelumnya, boleh memperbaiki
kemudian mencetak lagi. Untuk proses pencetakan ini boleh dilakukan berkali-kali, maksudnya mendownloadnya Bapak Ibu ya. Nah di sini nanti terpisah, ada cetak DRH perorangan, ada cetak DRH riwayat Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu isikan. Nah nanti DRH tersebut dicetak lalu ditandatangani ya, karena ada beberapa bagian DRH yang perlu ditulis tangan. Barulah di scan, nanti baru upload di sini di bawahnya. Nah, di sini ada beberapa data yang perlu Bapak Ibu upload ya, surat keterangan kepolisian, surat keterangan jasmani rohani, ada daftar riwayat hidup ya, ada bukti pengalaman kerja kalau Bapak Ibu memiliki ya. Nanti ini disesuaikan kalau ada. Nah untuk proses pengunggahan dokumen Bapak Ibu tinggal klik saja ini yang warnanya ini yang ada tulisan unggahnya. Nanti setelah Bapak Ibu mengunggah, nanti akan berubah warna dia seperti ini. Bapak Ibu boleh melihat kembali, mungkin memperbaiki kalau terjadi kesalahan unggah masih bisa. Nah ini untuk proses pengolahannya itu biasa saja, pasti Bapak Ibu bisa, tidak akan saya lakukan tutorial lebih lanjut. Nah ketika proses pengolahan dokumen sudah selesai dilakukan, nah maka di bagian bawah ini Bapak Ibu scroll ke bawah akan ada muncul menu akhiri proses pengisian DRH. Kalau Bapak Ibu sudah selesai ya tinggal klik akhiri. Tapi kalau mau memperbaiki lagi, mau mengecek lagi, jangan klik akhiri. Ya, demikian saja tutorial singkat ini Bapak Ibu. Ya, tersingkat ini ada, sebenarnya ini mungkin agak sedikit panjang, tapi ini adalah tutorial full dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.